Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk Anda, saudara, semuanya, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali kita ada di channel YouTube saya. Dan seperti biasa saya berdoa, saudara kiranya ada di dalam berkat-berkat Tuhan Yesus yang dahsyat, dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sudah saya siapkan di sini satu ayat kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik 12 ayat 1. Satu ayat saja, saudara. 2 Tawarik 12 ayat 1, dan saya akan membacanya buat saudara. Demikian firman Tuhan, saudara. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Sekali lagi, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Nah, saudara, ada kalanya apa yang kita anggap baik, apa yang kita pikir ini pasti diberikan Tuhan kepada kita, sebab ini baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian kita pikir Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tidak selamanya seperti itu, sudah, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Hanya Tuhanlah yang tahu pasti. Dan ada satu kisah nyata, saudara, yang terjadi. Saudara, dua hari sebelum terjadi pengeboman terhadap gedung kembar di Amerika Serikat, peristiwa yang menghebohkan dunia pada tahun 2001. Gedung kembar WTC, World Trade Center di USA, itu ditabrakan oleh pesawat. Nah, saudara, 2 hari sebelum terjadi peristiwa pengeboman, oleh pihak pengelola gedung, mereka mengadakan pelelangan untuk mencari siapa yang akan mendapatkan hak untuk menempati mengelola gedung tersebut. Dan saudara, singkat cerita, ada 2 orang kandidat, yang salah satu kandidat tersebut adalah seorang anak Tuhan. Dan anak Tuhan ini dia begitu pesimis, dia begitu yakin bahwa hak untuk menempati mengelola gedung tersebut akan jatuh ke tangan dia. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, pastilah hak untuk menempati gedung ini akan jatuh ke tanganku. Aku berjanji, Tuhan, jika aku dapat menang atas proyek ini, tender ini, maka aku akan sekian. 2 hari itu, saudara, sebelum terjadi pengeboman terhadap gedung tersebut. Nah, apa terjadi, saudara? Dia kalah. Dia tidak dapat memenangkan hak untuk mengelola gedung kembar tersebut. Dan saudara, singkat cerita, dia menjadi kecewa. Dia tidak percaya. Tuhan, ini baik kan? Tuhan, ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Toh sah-sah saja, wajar. Kalau aku sebagai pengusaha ingin supaya dapat menempati, mengelola pengelolaan di gedung World Trade Center tersebut, saudara. Dia kemudian berpikir, tidak habis pikir, saudara, sebab kok bisa dia tidak bisa menang, dan dia mempertanyakan itu kepada Tuhan. Nah, saudara, ternyata 2 hari setelah keputusan kalah tersebut dari si anak Tuhan ini, kemudian World Trade Center ditabrakan oleh pesawat dan akhirnya gedung tersebut runtuh, dan begitu banyak jatuh korban jiwa akibat peristiwa pada bulan September tahun 2001 tersebut. Sehingga saudara, apa yang kita pikir ini baik, apa yang kita pikir ini pasti digolkan oleh Tuhan, tidak selamanya bisa menjadi kenyataan, sebab Tuhanlah yang tahu segala sesuatu. Siapa pikir, saudara, siapa mau sangka 2 hari setelah terjadi pelelangan, saudara, terhadap gedung tersebut, kemudian gedung tersebut runtuh, tidak bersisa lagi. Dan seketika itu juga, saudara, perusahaan yang memenangkan proyek untuk dapat mengelola gedung tersebut kolaps sama sekali. Dan kemudian dia tahu, anak Tuhan ini sadar bahwa kadangkala Tuhan menggunakan segala sesuatu yang mungkin kita anggap kegagalan, kita anggap kehancuran, kita anggap tidak membawa keuntungan bagi kita, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa justru dengan apa yang kita anggap kegagalan, disitulah Tuhan menyatakan bahwa aku yang lebih tahu atas masa depanmu, jalan hidupmu aku yang lebih tahu. Nah, sama seperti dalam Alkitab, saudara, kita tidak tahu kenapa sampai satu hari Tuhan harus membuat Yakub menjadi cacat. Ketika dia bergumul dengan Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan kemudian membuat paha kakinya pincang, terpelocok paha kanannya, paha kakinya. Dan dengan itu dia harus menyeret-nyeret kakinya, saudara. Dia menjadi orang yang cacat, dia menjadi orang yang invalid, yang kalau jalan harus dengan menyeret-nyeret kakinya. Dia tidak tahu untuk apa. Dan saudara, akhirnya kemungkinan besar setelah dia bertemu dengan kakaknya Esau yang sudah sangat mendendam dia
karena peristiwa hak kesulungan yang dijualnya kepada adiknya Yakub. Ketika dia bertemu dengan kakaknya Esau, Esau melihat adiknya ini yang sudah pincang, yang jalannya sudah menyeret-nyeret kakinya, dia berbalik iba. Siapa sangka saudara, siapa tahu mungkin dengan cara ini sesuatu yang kita pikir ini kehancuran, ini kegagalan, ini tidak menyenangkan dalam hidupku, tetapi itu semua dipakai oleh Tuhan justru untuk memperlihatkan kemuliaan, memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan rencana Tuhan yang dahsyat, yang indah dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali pada firman Tuhan tadi saudara, 2 Tawarik 12 ayat 1. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Kita garis bawahi kata ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Saudara, kita tahu bersama bahwa Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo, cucu dari Raja Daud. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sama seperti kita, Rehabeam ketika kerajaannya menjadi kokoh, ketika kerajaannya kuat, ketika kerajaannya teguh, kemudian dia meninggalkan Tuhan. Alkitab menulisnya demikian. Sama seperti kita juga saudara. Jikalau kita dipertanyakan dengan pertanyaan ini, bagaimana dengan kita? Posisi kita apakah akan sama seperti Raja Rehabeam? Bahkan bukan cuma Raja Rehabeam, seluruh Israel menjadi hati-hati ketika kerajaannya menjadi kokoh. Ada kalanya saudara, ketika kita berada dalam posisi yang biasa-biasa saja dalam kehidupan kita, ketika hidup kita datar-datar saja, kita masih oke. Kita melakukan aktivitas kita melakukan kegiatan beribadah kita kepada Tuhan, masih oke-oke saja. Tetapi bagaimana setelah kita menjadi kokoh, setelah kita menjadi kuat, setelah kita menjadi teguh? Apakah reaksi kita kepada Tuhan, kepada sesama masih sama dengan sebelumnya? Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Rehabeam, seorang raja yang mewarisi kerajaan yang besar dari ayahnya Salomo, ketika itu dia menjadi kuat, dia menjadi kokoh, dia meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu apa? Kepada firman Tuhan yang dia berikan kepada kita. Alkitab berkata, Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita menjadi kuat, ketika posisi kita menjadi kokoh, perusahaan kita diberkati, usaha kita maju luar biasa, ketika tidak ada lagi hambatan, ketika tidak ada lagi pergumulan atau apapun, kita melihat bahwa ini sudah aman dan sudah oke-oke, apakah kita masih akan tetap berlaku sama? Ketika kita masih ada dalam posisi yang biasa-biasa saja, setiap hari kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk beribadah dan lain sebagainya. Tetapi apakah ketika posisi kita mulai berubah, mulai diangkat lebih tinggi, mulai dibawa kepada kesuksesan, mulai merasakan satu level, dua level lebih maju, lebih di atas kita, apakah posisi kita masih sama? Jangan sampai seperti Raja Rehabeam dan bahkan seluruh Israel, di mana Alkitab mencatat bahwa mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Padahal hukum-hukum Tuhan itulah yang menjadi kekuatan, yang menjadi pedoman, yang menjadi pegangan kita. Adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah hukum Tuhan. Nah, saudara yang kekasih oleh Tuhan, ujian yang sesungguhnya saudara bukan ketika kita diuji, yang sebetulnya poinnya yang lebih utama, yang plus itu saudara, ujian yang kita hadapi itu sebetulnya bukan ketika kita ada di posisi yang di badem, di dasar, bukan ketika kita dalam kemiskinan, bukan ketika kita dalam pergumulan yang hebat, bukan ketika kita di padang gurun, bukan ketika Tuhan mengizinkan kita harus sampai level ekonomi kita sampai di tahap yang kita katakan, Tuhan, sampai sekian aku sudah memang benar-benar bisa dikatakan jatuh susah, jatuh bangkrut, jatuh miskin. Bukan seperti itu. Tetapi justru ujian yang sesungguhnya saudara adalah ketika kita ada di puncak, ketika kita ada di atas, di top, ketika kita di puncak kesuksesan, ketika kita di puncak karir, ketika kita di puncak jabatan, di puncak segala sesuatu dari usaha kita. Disitulah kita diuji, kita diberikan testing oleh Tuhan. Apakah kita akan berubah setia? Apakah kita akan tetap berpegang kepada hukum-hukum Tuhan? Disitulah saudara. Kalau kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang yang tidak punya apa-apa, dalam keadaan yang biasa-biasa saja,
kita mungkin masih akan tetap kokoh, tetap kuat, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita dibawa naik ke level yang lebih tinggi, naik di bawah ke level yang lebih tinggi lagi, apakah kita masih akan tetap sama? Sama seperti Raja Rehabeam. Ketika kerajaannya kokoh, ketika hidup kita kuat, ketika hidup kita tidak ada hambatan menurut kita, tidak ada halangan menurut kita. Sebab saudara, tidak ada satu orang pun daripada kita yang hidup saat ini, hari-hari ini, siapapun kita, latar belakang apapun, yang kebal terhadap masalah, tidak ada, saudara. Dan kemudian ketika kita berubah setia, ketika kita berubah setia karena kita kokoh, kemudian kita membelakangi hukum-hukum Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu orang raja lagi, saudara, dalam Alkitab yang sama seperti Raja Rehabeam ini, dan menjadi pelajaran buat kita semua, bukan hanya saya, bukan hanya saudara, tetapi semua kita. Sebab Alkitab adalah pedang yang bermata dua. Dia bisa memberikan pelajaran kepada semua, siapapun kita, saya dan saudara. Kita lihat bersama 2 Tawarik 26 ayat 12, seorang raja yang bernama Usia. 2 Tawarik 26 ayat 16, Alkitab berkata seperti ini, saudara. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Setelah ia menjadi kuat, Raja Usia ini, saudara, ia menjadi tinggi hati. Kalau saudara baca selengkapnya di Alkitab 2 Tawarik 26 ini ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, saudara, garis bawahi kata ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Berubah setia. Dan di situ dikatakan juga ia melakukan hal yang merusak. Saudara, ketika kita menjadi kokoh, kita menjadi kuat, ketika kita menghadapi kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, ketika kita tidak menjumpai peperangan, ketika Alkitab berkata Tuhan sudah mengaruniakan keamanan dari segala penjuru, dari segala mata angin kepada kita, kemudian kita mulai berubah setia dan melakukan hal-hal yang merusak, sama seperti Raja Usia. Apa hal yang merusak dalam kehidupan kita? Tidak perlu, saudara, dari hal-hal yang besar. Kita tidak perlu mendaftarkan apa hal-hal yang merusak dalam kehidupan kita yang terlalu besar, yang spektakuler. Mari kita mengambil daftar dari yang kecil-kecil saja, saudara. Hal-hal yang merusak yang mungkin tidak sadar, tidak sengaja, tidak kita sadari, yang kita lakukan sehari-hari, yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, saudara. Yang pertama, saudara, mungkin kita tidak sadar melakukan hal-hal yang merusak. Misalnya, saudara, kita melanggar lampu merah, lalu lintas lampu merah, kita tengok kiri kanan, tidak ada siapa-siapa, tidak ada petugas, lagi sunyi, lagi sepi, keadaan lagi lengang, ada hal lampu merah, kemudian kita terobos, saudara. Hal yang kecil. Nah, itulah hal-hal merusak seperti inilah, hal merusak, saudara. Kita pikir tidak masalah, tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kecelakaan. Tetapi, saudara, Alkitab berkata bahwa kita harus setia terhadap perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang simple. Nah, saudara, kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, kita tidak bisa bersyukur untuk bangun pagi, diberikan kesehatan, kita diberikan telinga yang masih oke untuk mendengarkan suara kicau burung pagi hari, menikmati makanan kita, minuman kita, sesederhana apapun. Kita tidak bisa mensyukuri hal-hal seperti itu. Bagaimana, saudara, kita mensyukuri keselamatan yang besar, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus lewat penumpahan darahnya di kayu salib? Bagaimana, saudara? Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kita tidak setia dengan perkara-perkara kecil, kita juga tidak mungkin setia, kita mungkin dalam perkara-perkara yang besar. Nah, sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kita mungkin sudah menjadi kebiasaan, ketika kita dalam keadaan yang aman-aman saja, ketika kita ada dalam puncak segala sesuatu, kemudian kita melakukan banyak hal merusak, dari yang kecil-kecil yang tidak kita sadari. Hal simpel seperti tadi, kita seenaknya karena tidak ada orang, tidak ada petugas, kemudian kita terobos lampu merah, melanggar lampu merah. Mungkin manusia tidak melihat, tetapi saudara, di sorga Tuhan tersenyum. Tuhan katakan, aduh anakku ini, untuk perkara sesimpel ini, sesederhana ini, dia tidak bisa setia, tidak bisa mengikuti peraturan, ketetapan yang sudah ditetapkan. Padahal dari hal-hal seperti itulah kita diberikan kesempatan menguji apakah kita setia atau tidak.
Kemudian juga saudara, hal-hal merusak apa yang bisa kita lakukan yang sudah menjadi kebiasaan. Mungkin saudara, kita menikmati sesuatu, makan sesuatu, kemudian sampai kita buang sembarangan. Ya, apalagi kita dalam kendaraan, kemudian setelah makan ini, makan itu, makan pisang, kulitnya kita lempar sembarangan saja. Toh kita pikir, ah, walaupun seperti ini, yang kita lakukan, toh setiap hari begitu banyak sampah, timbun-timbun sampah. Tetapi dari situlah Alkitab mencatat bahwa kalau kita tidak bisa setia terhadap perkara yang kecil, bagaimana kita akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang kecil, simpel, tetapi merusak saudara. Mungkin saudara katakan tidak ada gunanya, tidak ada efek, tidak ada pengaruhnya. Toh sampah setiap hari begitu banyak dibuang orang, begitu banyak yang tidak disiplin soal sampah. Tidak perlu melihat kepada mereka saudara, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Seorang anak Tuhan yang sesungguhnya, seorang anak Tuhan yang benar-benar mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia akan memperhatikan hal-hal kecil tersebut. Kemudian saudara, satu lagi perkara simpel tetapi sungguh-sungguh merusak saudara menurut saya, adalah ketika kita tidak menghargai waktu beribadah di rumah Tuhan atau dimanapun waktu ibadah kita, bukan hanya di rumah Tuhan. Kemudian kita seenaknya saudara, kita memegang HP, kita membuka-buka HP ketika ada ibadah. Oke, kita katakan juga semua sama. Toh semua sekarang sudah umum memegang HP ketika ibadah, membuka-buka HP ketika ibadah. Saudara, kalau menurut saya tidak perlu saudara melihat ke orang lain. Orang lain mungkin punya penilaian sendiri, tetapi hargailah Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan menilai, dia mengevaluasi. Saatnya untuk ibadah. Waktu untuk ibadah itu adalah waktu buat Tuhan, waktu milik Tuhan. Jadi saudara, sebaiknya kita gunakan kesempatan untuk beribadah tersebut, benar-benar fokus kepada firman Tuhan, benar-benar fokus kepada ibadah tersebut. Soalnya apa saudara, kalau kita bercabang pikiran, membuka-buka HP, kita melakukan hal rusak, kita mungkin katakan hal rusak seperti apa saudara, kita memang apa ya saudara, kita mungkin berpikir memang sudah lumrah, sudah biasa, di mana-mana orang memegang HP ketika beribadah. Ya biasalah kalau kita membuka firman Tuhan lewat gadget, itu biasa. Tetapi kalau setelah firman Tuhan kita masih fokus dengan HP, sekali lagi ini adalah tindakan merusak menurut saya. Sebab seperti Alkitab berkata, selalu Tuhan katakan kalau kita tidak setia terhadap perkara kecil, kita tidak akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kita tidak akan dibawa naik ke next level dalam kehidupan kita. Karena toh Tuhan memberikan perkara-perkara sederhana, tetapi kita tidak sanggup menghandlenya. Perkara-perkara yang menurut Alkitab melakukan hal yang merusak. Bukan ketika kita mungkin kita mungkin berkata, aku sudah bukan anak Tuhan lagi, aku sudah bukan penyembah Tuhan Yesus, dan kemudian itu hal yang merusak. Tidak seperti itu saudara, tetapi dari yang kecil-kecil seperti tadi saudara, sama seperti Rehabeam meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak kesempatan hari-hari ini di zaman modern ini bagi kita anak-anak Tuhan untuk dengan mudahnya, untuk dengan gampangnya meninggalkan hukum Tuhan. Gaya hidup orang zaman ini saudara yang begitu canggih. Kalau zaman dulu saudara, generasi dulu, kita tidak masih begitu kurang jebakan-jebakan yang ditawarkan oleh iblis untuk membuat anak-anak Tuhan berpaling dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat ini begitu banyaknya, begitu intensnya, begitu terbukanya peluang bagi anak-anak Tuhan untuk diseret, untuk dipikat, untuk meninggalkan Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan teknologi. Teknologi saat ini sudah begitu menguasai banyak orang dari berbagai kalangan, dari anak kecil sampai orang dewasa sekalipun, begitu dipikat, begitu diseret. Saat ini begitu gampangnya orang untuk membuka sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan lewat gadget, lewat handphone. Generasi saat ini termasuk generasi akhir zaman yang begitu banyak mengalami tawaran-tawaran yang membuat gampang untuk meninggalkan Tuhan. Gaya hidup yang hedonis, gaya hidup yang lebih mengutamakan mencari perhatian kepada diri sendiri, kemudian membuat kita membelakangi hukum-hukum Tuhan. Padahal Alkitab berkata, firman-Mu adalah kekuatan, adalah perisai, adalah pelita dalam seluruh jalan kehidupan kita. Saudara, ini menjadi
uh, pelajaran bagi kita semua. Kita harus senantiasa setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tidak perlu harus hal-hal yang besar kemudian kita katakan merusak ketika kita meninggalkan iman kepada Tuhan. Tidak seperti itu, tetapi dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple, yang mungkin sebetulnya kita sudah melakukan hal yang merusak. Hari-hari ini saudara, ketika kita ada di penghujung akhir zaman, sebab dengan segala apa yang diizinkan Tuhan terjadi, kita sudah bisa melihat sinyal, melihat kode bahwa inilah hari-hari terakhir. Ini adalah akhir zaman dan kita harus bersiap-siap di dalamnya. Kita harus benar-benar hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada alasan apakah kita dalam keadaan yang biasa-biasa saja, ketika kita diberkati, ketika kita ada di puncak, kemudian kita harus membelakangi Tuhan dengan meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Alkitab berkata minimal kita bertahan sampai pada kesudahannya. Bertahan dengan kasih kita kepada Tuhan Yesus, bertahan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Apapun yang mau terjadi, di posisi apapun kita berada, kita tetap setia, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita tetap melakukan hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Diberkatilah kita yang menikmati kebenaran firman Tuhan, melakukannya, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.